guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, selamat datang di 1% Podcast bareng aku, Farah Deskia. Nah, podcast kali ini bakal sedikit berbeda dari yang sebelumnya, karena sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama ketua dari organisasi. Mungkin Perseners sebelumnya udah pernah dengerin 1% Podcast yang berkolaborasi dengan ketua organisasi nih, tapi yang sebelum-sebelumnya lingkupnya universitas. Nah, kalau sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ketua dari organisasi juga, tapi lingkupnya sekolah. Kedepannya, kita bakal banyak bikin podcast sama organisasi yang bakal membahas berbagai topik seputar organisasi tersebut dan juga bakal bahas topik menarik lainnya. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal bahas mengenai finding a balance in your school organization life. Nah, kita bakal ngobrol bareng Sekar Aulia Rahmasari sebagai Ketua OSIS SMA Lab School Kebayoran periode 2020-2021. Hai Sekar. Hai juga Kak. Oke, Sekar selamat tahun baru ya. Iya Kak, selamat tahun baru juga. Oke, nah sebagai Ketua OSIS nih, gimana buat 2021 ini? Apakah Sekar udah ada resolusi tahun baru? Boleh dong di-share, siapa tahu Perseners di sini, khususnya yang masih sekolah juga bisa dapat inspirasi nih. Oke, kalau resolusi tahun baru, sebenarnya selama ini kita pasti ngelihat 2020 tuh sebagai tahun yang cukup bermasalah karena itu tahun pertama kita ngalamin COVID-19. Mungkin di 2021 ini kita udah bisa lebih adaptasi dan itu sih yang aku implementasikan di resolusi aku. Aku ngelihat kalau 2020 itu nggak produktif banget karena mungkin kita baru harus adaptasi. Tapi kalau di 2021 ini udah bisa paham, oh situasinya kayak gini, jadi bisa nge-plan out aku mau ngapain. Oh aku tahun ini mau ngambil IELTS, aku tahun ini mau ngambil SAT, aku tahun ini kebetulan di job ketua OSIS tahun ini tuh banyak banget program kerjanya, especially gitu. Jadi harus banyak bisa membagi waktu dan tentunya nggak kalah penting harus bisa ngembangin dan memaksimalkan program kerja yang nanti akan dilaksanakan di tahun ini. Mungkin itu sih, dan punya balance yang lebih baik di kehidupan aku dalam segala hal, mulai dari kesehatan, terus belajar, dan organisasi, keluarga, dan sebagainya. Mungkin itu sih Kak kalau resolusinya. Oke, bener sih ya, kayak ngelihat tahun 2020 tuh karena kita dapat suatu kejadian yang di luar kuasa kita dan mungkin bikin kita nggak produktif, jadi perlu adaptasi. Nah, setelah kita tahu gimana sih caranya beradaptasi, terus 2021 kita bangkit seperti yang tadi kata Sekar juga, pengen bisa memaksimalkan supaya bisa balance yang lebih baik antara kesehatan, sekolah, belajar, dan juga keluarga dan lain-lainnya. Semoga bisa tercapai ya resolusinya, meskipun misalnya ada yang belum tercapai, tapi setidaknya kita tetap bisa berproses. Iya, effortnya itu loh. Oh iya, sekarang kan Sekar ini kan ketua OSIS di Lab Sky. Nah, Iya, betul. Sebelum akhirnya Sekar jadi ketua OSIS nih, udah pernah ikutan organisasi apa aja selama sekolah? Jadi sebelumnya kalau bentuk organisasi itu aku udah pernah di SMP. Jadi di lab school itu, karena aku SMP di lab school juga ini posisinya. Aku SMP organisasi OSIS di sekretaris. Nah kemudian karena banyak berperan penting pada saat menjadi sekretaris itu, aku lanjut di kelas 9-nya jadi sekretaris angkatan, which is kalau di lab school tuh kayak wakil ketua angkatan gitu sih. Karena memang gak ada wakilnya, jadi langsung berdua sama ketua angkatannya. Dari situ masuk SMA makin cinta lagi tuh sama organisasi dan kepanitiaan. Akhirnya aku mulai, karena di lab school itu gak boleh organisasi di kelas 1, baru mulai di kelas 2, aku mulai di kelas 1 itu udah mulai panitia. Jadi panitia
mulai dari kecil-kecilan di Sky Avenue jadi ticketing, terus misalnya build my own pass gitu. Jadi di Skyrun ada kegiatan larinya lab school itu aku udah jadi kesekretariatan. Terus itu jobnya ngedata, terus akhirnya bisa masuk ke divisi acara yang dimana itu belajar banyak banget tentang ngurus event kayak gimana. Terus misalnya permasalahan yang dihadapi ketika kita bikin event, risknya apa aja gitu. Jadi aku cinta banget sama organisasi kalau boleh dibilang, dan pengalamannya itu banyak di program kerja lab school, khususnya di acara sih mungkin ya. Oke, jadi Sekar ini udah ikutan organisasi dari SMP nih ya. Jadi kayak jam terbang ke organisasiannya itu udah cukup lama ya. Iya. Kayak dari ikutan mulai dari kelas 10 gitu ya, ikutan yang panitiaan kecil-kecilan gitu. Terus akhirnya terjun ke organisasinya, sampai Sekar sendiri bilang udah cinta banget nih sama organisasi gitu ya. Iya. Oke, karena Sekar nih udah cinta banget sama organisasi, kalau boleh tahu apa sih yang membuat kayak motivasi Sekar untuk terjun gitu ke dunia organisasi dan sampai memutuskan jadi ketua OSIS, bahkan sampai akhirnya bisa cinta banget ikutan organisasi? Oke, jadi yang pertanyaan pertama tadi itu kenapa bisa cinta banget sama organisasi? Awalnya itu aku itu nggak mau banget ikut organisasi waktu SMP ya, karena mikirnya organisasi tuh pasti ngalihin perhatian kita dari akademik, nanti nilai akademiknya jadi jelek, nanti nggak bisa fokus sama bikin PR lah, terus nanti pulangnya malam dan sebagainya. Awalnya itu gitu, terus aku kemudian di sekolah aku tuh jadi OSIS itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri gitu. Terus aku ngelihat kakak kelas aku, kok keren banget ya mereka bisa pakai jas, bisa ngurusin ini itu, dan aku pengen kayak gitu. Jadi aku coba daftar dan alhamdulillah keterima pada saat SMP itu. Dan ketika aku terjun langsung ke ngurusin acara, terus misalnya ngurusin rapat ini itu, ngurusin program, itu tuh jadi suka banget karena I'm an introvert. Aku orangnya diem gitu, aku nggak banyak ngomong, aku kaku, dan banyak temen aku bilang aku robot. Tapi ketika organisasi, ketika ada di OSIS itu aku bisa jadi orang yang paling banyak ngomong, jadi orang yang cerewet banget, jadi orang yang sangat amat berdedikasi ke OSIS ini, karena aku ngeliat OSIS itu sebagai tempat di mana aku bisa menuangkan bakat aku, menuangkan kesukaan aku. Di organisasi ini juga aku bisa temenan sama temen-temen aku yang mungkin kelasnya nggak sama, yang mungkin kalau misalnya aku nggak ikutan OSIS, aku nggak bakal temenan sama mereka, tapi di organisasi ini tiba-tiba temenan sama mereka, komunikasi sama mereka, dan aku banyak belajar juga. Aku suka berkomunikasi formal, dan itu aku dapetin di OSIS. Aku bisa ngobrol formal sama guru, aku bisa belajar untuk public speaking, dan kemudian yang tadi pertanyaan kedua, kenapa akhirnya mau memutuskan untuk jadi ketua OSIS, sebenarnya itu a very very simple moment. Aku sebenarnya niatnya nggak mau jadi ketua OSIS awalnya. Jadi di lab school itu ada namanya ketua bidang, yaitu wakil ketua OSIS 1 dan 2 gitu. Ada teman aku yang bilang bahwa ketika dia private chat aku, dia di line, terus dia bilang, gue pengen lo jadi ketua OSIS karena lo satu-satunya orang yang gue lihat ketika lo mimpin lo nggak mandang beda-beda gitu. Jadi aku merasa bahwa ini ada permasalahan di sini, ini ada permasalahan. Temen aku bisa ngerasain kayak gini, temen aku bisa merasa bahwa dia value-nya itu lebih kecil dibandingkan mungkin orang lain yang mungkin tanda kutip lebih eksis atau lebih populer dibandingkan dia. Dan aku merasa bahwa I've got to fix this. Aku merasa bahwa itu masalah yang besar, dan aku di sini posisinya sebagai orang yang punya advantage karena aku udah berpengalaman cukup banyak di kepanitiaan dan aku punya chance yang cukup besar di ketua OSIS ini. Jadi aku rasa kenapa enggak gitu loh. Gue bisa bantuin temen sendiri gitu. Akhirnya itu satu-satunya itu menjadi salah satu motivasi untuk aku maju sebagai ketua OSIS itu karena itu. Selain karena aku cinta banget sama organisasi tadi itu sih. Oke, jadi abis ngedengerin cerita Sekar nih, aku juga jadi pengen sharing sedikit, boleh ya? Iya. Oke, kan kayak dari tadi tuh Sekar bilang kayak awalnya gak mau nih ikutan organisasi, kayak takut gak bisa fokus. Tapi kemudian ketika Sekar ngeliat kakak kelas, kayak ngerasa keren banget, bisa pakai jas, terus jadi anggota OSIS itu merupakan kebanggaan sendiri. Dan selain itu juga
meskipun Sekar itu bilang tadi introvert dan dibilang sama teman-temannya kaku, tapi ketika ikutan organisasi itu merupakan tempat di mana Sekar bisa menuangkan kesukaanmu dan bakatmu juga gitu. Dan di sini yang aku mau highlight itu adalah gimana tadi Sekar ngomongin soal bisa temenan sama teman-teman yang lain gitu, alias networking gitu. Karena di sini aku pun juga sempat ikutan organisasi gitu ya di perkuliahan. Dan kayak awalnya juga sama, motivasinya mikir kayak mandang, ih keren ya ini cutting gue bisa jadi BEM gitu, bisa jadi ketua BEM, jadi ini kayak terus bisa ngobrol, ya bisa ngobrol di acara penerimaan mahasiswa baru gitu, pengen ikutan BEM gitu, kayak sesimpel dari situ gitu. Terus tapi ternyata emang sama juga gitu, di ketika udah terjun ke dunia organisasinya bisa jadi tempat, bisa jadi nemu gitu loh, oh ternyata gue tuh sukanya di sini loh, oh ternyata gue bagus di sini. Dan tadi itu sih yang networking ini, yang networking ini kayak kita bisa ketemu sama teman-teman lain, apalagi kalau misalnya kayak nanti kita udah di perkuliahan gitu, bisa ketemu sama teman-teman dari jurusan lain, dari fakultas lain, bahkan dari universitas lain, itu sangat-sangat menguntungkan gitu, karena bakal bisa dapat informasi banyak seputar misalnya kalau mau ikutan lomba atau ikutan banyak belajar, ngajak diskusi, dan juga bahkan ngasih informasi seputar internship, bahkan pekerjaan gitu. Nah, kita lanjut ke yang lainnya nih. Tadi kan udah sharing-sharing seputar motivasi ikutan organisasi, dan ini mungkin menarik sih. Nah, selama Sekar ikutan organisasi nih, tanggung jawab apa sih yang menurut Sekar cukup menantang gitu? Misalnya kalau misalnya dari yang paling sederhananya kayak ada kerjaan organisasi tapi besok ada ujian terus belum belajar, atau misalnya ada konflik internal antar anggota organisasinya. Nah, itu gimana sih cara kamu bisa mengatasi tanggung jawab tersebut atau bahkan masalah-masalah dalam organisasi gitu? Kalau misalnya pertanyaannya tadi itu adalah tanggung jawab yang permasalahan yang paling menantang, itu aku akan bilang pada saat aku baru kepilih. Jadi pada saat aku baru kepilih itu, yang kepilih menjadi ketua OSIS itu, aku harus menyusun kabinet. Jadi gaya banget sih bahasanya kabinet, tapi menyusun teman-teman aku yang nanti ada di kesenian, terus olahraga. Itu cukup berat karena di lab school itu kita harus mempertimbangkan opini senior gitu, opini guru, opini senior gitu. Kak ini cocok gak jadi kesenian, kak ini cocok gak di olahraga gitu. Itu harus Zoom. Aku kepilih, itu ada pengumumannya, ada Zoom jam 2 siang. Aku maraton Zoom sampai jam 2 malam di hari tersebut untuk nentuin kabinet aku. Dan di tengah-tengah Zoom kabinet itu aku ada belajar, terus aku juga ada, aku kebetulan pada saat kepilih itu lagi ikut persiapan lomba debat nasional. Jadi aku Zoom sama misalnya senior di olahraga, terus aku ada waktu istirahat 2 jam nih. Harusnya aku pakai itu untuk istirahat, tapi kebetulan itu ada latihan lomba debat. Jadi aku pakai 2 jam itu buat latihan lomba debat, dan habis itu langsung maraton lagi, lanjut diskusi sama seniornya. Nah, itu salah satu hal yang paling menantang karena harus fokus mikir, apalagi lomba debat gitu ya, harus searching banyak, terus habis itu harus bisa menyusun kalimatnya kayak gimana, harus kritis, pro kontranya seperti apa, kemudian ditantang lagi dengan harus nentuin kabinet, yang dimana nentuin kabinet itu juga ada challenge-nya, karena adalah mungkin teman-teman yang gue pengennya di sini, kok gue ditempatin di sini gitu. Nah, itu salah satu momen yang paling menantang, apalagi ditambah habis hari itu aku juga diundang untuk ikut Millennial Fest. Itu acara yang ada Bapak Erick Thohir, ada Bapak Arif Satria di situ untuk datang. Dan habis acara itu aku harus latihan lomba debat pagi, ada urusan OSIS untuk pelantikan dan sebagainya. Terus kemudian yang untuk menyelesaikan konflik internal, kalau mengingat bahwa aku tuh orangnya introvert, aku kalau menyelesaikan konflik itu biasanya langsung ke orangnya. Aku tidak memandang konflik itu sebagai hal yang negatif, karena kita juga masih belajar, 1, dan 2, kadang kita baru sadar bahwa ya kita salah dan bisa belajar untuk lebih baik lagi. Itu kalau ada konflik gitu. Jadi konflik is nothing bad, itu suatu yang normal untuk ada. Mungkin pas kita ngejalanin itu kayak, aduh berat banget sih,
pengen nyerah aja, tapi ketika udah selesai itu menjadi hal yang sangat amat lega dan kita jadi belajar sesuatu dari konflik itu. Dan cara aku menyelesaikan konflik adalah aku langsung ngomong ini gimana gitu, dan aku coba untuk ngomongnya baik-baik karena penyusunan kata itu penting. Terus kemudian nggak asal ngejudge dan kasih dia waktu, karena kadang kalau misalnya dia masih emosi kan dia ya pikirannya juga nggak jernih, jadi kasih dia waktu baru diajak ngobrol. Mungkin gitu sih kalau ada konflik internal. Oke, aku ini keren sih kayak pas waktu kepilih jadi ketua OSIS terus yang harus nyusun kabinet, di mana kamu harus nyusun kabinet itu Zoom sama senior, terus juga ada latihan debat juga. Dan itu kalau misalnya kayak gitu pas kamu ngejalaninnya ngerasa capek gak sih? Capek banget, sumpah Kak, maaf. Capek banget karena natep laptop berjam-jam, karena aku paginya juga belajar kan. Aku paginya belajar dari jam 7, jam 12, istirahat sebentar, jam 2 pengumuman, Zoom, pengumuman ketua OSIS, terus habis itu sampai malam Zoom. Terus hari selanjutnya Zoom maraton lagi, karena kan itu menyusun kabinet gak kelar satu hari doang, gak kelar, itu 2 sampai 3 hari baru kelar. Terus itu lomba debat dan sebagainya. Kalau ditanya capek, pasti capek banget. Tapi I survive karena aku orangnya receh. Oh iya? Iya, aku orangnya receh. Jadi ada selalu kayak di antara capek itu selalu kayak iseng aja buka Instagram, buka akun meme, terus ketawa sendiri kayak hal-hal simple, hal-hal kecil kayak gitu yang bisa bikin ketawa, yang bisa bikin kita have fun atau kayak gimana, itu yang bikin aku kayak aku bisa lewatin ini gitu. Terus misalnya ya udahlah ini cuman nanti juga bisa istirahat. Dan emang udah biasa sih, kayak maksudnya udah biasa mendedikasikan segenap waktu aku untuk organisasi itu sudah biasa sebelumnya. Jadi ketika diforsir lebih lagi itu itu menjadi lebih mudah, tapi juga menantang karena sebelumnya aku belum pernah diforsir sebesar ini untuk melakukan sesuatu. Jadi menyempatkan hiburan di tengah-tengah kesibukan itu penting sih menurut aku, untuk bisa melakukan itu penting. Ini menarik sih ya, tadi bagaimana kamu kayak coping dari rasa capeknya itu adalah dengan ngetawain sesuatu yang receh gitu, karena aku juga receh sih sebenarnya. Iya benar, receh itu penting karena kayak ya butuh pelepasan aja ketika kan mungkin serius. Kalau sama teman-teman juga kayak gitu, kadang ada yang habis dimarahin lah, ada konflik ini itu, ya udah sekali 2 kali nge-joke, nge-send foto-foto lucu atau ngelawak yang alay nggak apa-apa, at least itu bisa membuat suasana jadi lebih baik gitu kan. Itu sih menurut aku untuk kayak release the tension gitu. Oke nih, selanjutnya menurut Sekar, ini mungkin kita sempat singgung sih tadi di yang pertanyaan motivasi, tapi mau nanya lagi mungkin yang penjelasan lebih dalamnya gitu ya. Kayak skills atau pelajaran apa aja sih yang bisa didapatkan dari mengikuti organisasi? Nah, selain itu, boleh dong kasih spoiler kalau dari Sekar nih, skill atau pelajaran atau apapun yang Sekar dapatkan dari ikutan organisasi selama ini. Skills apa yang aku dapetin di organisasi? I think yang paling utama tuh komunikasi. Bagaimana kita bisa komunikasi formal ya, mungkin kalau misalnya kita di organisasi kan kita dituntut untuk bisa komunikasi sama guru, minta izin pakai ini, minta izin pakai itu, atau misalnya kita bikin webinar terus kita harus komunikasi sama manajernya talent ini gitu. Itu menantang kita untuk bisa mungkin kalau biasa keseharian itu kita, kalau gue atau misalnya bahasanya bahasa yang mungkin santai banget gitu ya. Iya, santai banget. Sekarang kalau kita ngomongnya sama orang yang lebih dewasa, misalnya ngomong sama orang yang kita minta sponsorship, itu harus kita belajar komunikasi kayak gimana. Terus kemudian negosiasi, yaitu negosiasi. Untuk bernegosiasi itu nggak hanya untuk orang yang mungkin teman-teman yang di dana dan logistik yang emang ngurus sponsor, tapi negosiasi juga masuk ke dalam gimana kita bisa ngeyakinin program kita tuh layak untuk di-ACC sama guru, sama sekolah, bahwa program ini layak untuk kita publikasi keluar sana. Negosiasi itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin highlightnya semuanya itu masuk ke dalam critical thinking. Gimana kita bisa mikir jauh. Kalau misalnya kita bikin plan ini, kira-kira fail-nya tuh di mana? Dan kita bikin mitigasinya tuh apa dari resiko yang
kita bikin di situ. Kita ditantang untuk bisa mikir lebih jauh lagi, kalau misalnya ini gagal gimana, ini kalau misalnya mau publikasi biar sukses gimana. Jadi critical thinking-nya tuh benar-benar diasah. Kemudian banyak sebenarnya kalau secara teknis tuh banyak, aku karena banyak surat perjanjian kerjasama di OSIS itu banyak belajar tentang kontrak dan perjanjian. Apa yang legal dan gak legal di hukum Indonesia, terus kemudian harus masukin kalau misalnya ada apa-apa diselesaikan secara keluargaan gitu-gitu, tanda tangan di atas materai, itu teknik ya. Terus belajar juga bikin anggaran tuh kayak gimana sih, harus ada apa, kalau jangan depend banget sama sponsor sama donatur, harus pakai fixed income. Terus misalnya mikirin juga ini kalau misalnya tiketnya segini kira-kira orang mau beli atau enggak gitu. Jadi banyak belajar tentang hal teknis itu ada, tapi hal-hal yang benar-benar kita harus ada prosesnya itu juga banyak. Tadi komunikasi, terus misalnya critical thinking, negosiasi, dan apalagi ini masuk ke dalam komunikasi, yaitu public speaking kita. Gimana kita bisa berani untuk berbicara di forum yang besar. Dan kemudian yang aku paling highlight itu adalah gimana aku bisa melihat aku 20 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Karena ini kan skill-skills yang nanti negosiasi, diskusi dan sebagainya itu nanti dipakai pada saat kerja kan. Aku jadi bisa lebih tahu, lebih dapat proyeksinya itu seperti apa. Mungkin kayak gitu sih Kak. Oke, ini benar sih, kayak kita bisa dapat skill yang kayak skill teknis dan juga skill soft skills gitu. Dan kayak dari yang udah Sekar ceritain juga, kalau dari aku juga sama sih, kayak ngerasa bangetnya yang di highlight itu adalah bisa ngelihat diri kita di 10 tahun atau 20 tahun ke depannya gitu. Mungkin kalau 20 tahun kepanjangan gitu, tapi setidaknya dengan kayak ikutan organisasi itu bisa ngelihat gitu, karena kita di organisasi udah menemukan passion kita apa dan apa yang mau kita lakuin. Jadi setidaknya bisa ngeplan nih, oh setelah lulus SMA gue mau kuliah jurusan apa atau mau kuliah di mana gitu. Dan mungkin ketika bahkan udah di perkuliahan pun, kayak di kuliah buat mencapai cita-cita apa aja nih yang bisa dilakuin. Jadi di situ dengan ikutan organisasi menurutku emang bisa ngebantu juga gitu untuk kita bisa shape ourselves gitu, untuk bisa meraih impian kita. Dan ini juga sama sih kayak di bagian skills yang komunikasi itu yang penting, yang kayak bener-bener bakal terasahnya itu komunikasi ketika ikutan organisasi gitu. Kayak misalnya tadi Sekar nyontohin bisa berkomunikasi formal, terus juga bagaimana kontrak perjanjian, dan juga negosiasi gitu. Bahkan public speaking, karena dari aku sendiri jujur pas sekolah SMP SMA tuh sebenarnya ansos banget gitu, dan kayak bener-bener gak ikutan organisasi lah, paling ikutan ekskul, tapi tuh ya cuman karena emang suka sama kegiatannya aja, kayak suka ikutan teater karena emang suka teater gitu, gak yang jadi pengurus ataupun yang jadi menjabat jadi ketua ataupun apa gitu. Tapi kayak setelah di kuliah, aku dapet lagi gitu kayak pengen cobain gitu, kayak yang tadi motivasi di awal aku juga. Tapi ternyata dari ikutan itu ibaratnya kayak awalnya kepaksa harus bisa ngomong lah gitu kan, kayak masa diem-diem baik gitu kan. Jadi kayak kita ke force buat bisa ayo ngomong gitu, jadinya ya udah jadi kebiasaan gitu. Sampai akhirnya kayak awalnya aku yang males banget ngomong di depan gitu ya, kayak ngomong di buat presentasi aja tuh kayak nggak mau, pasti nunjuk temen yang lain gitu buat aku nggak mau presentasi. Tapi itu pas udah kuliah gitu udah nyobain ikutan organisasi, ikutan lomba, volunteer segala macam tuh kayak ya udah gue aja sini yang maju gitu, kayak jadi malah seneng gitu loh. Jadi suka banget ya kan, betul kan. Iya, kayak ini juga sekarang aku juga ikutan host podcast ini karena dapat tawaran gitu kan di 1%, ada nggak yang mau ikutan yang jadi host podcast gitu. Nah itu aku langsung ngechat manajer podcastnya, aku mau dong ikutan. Terus kayak setiap ada kesempatan mau dong jadi host podcastnya, karena itu lagi jadi obses banget gitu. Kita jadi suka ngomong, terus malah aku jadi mikir kayaknya ini aku passionnya ngomong deh, aku pengen cari kerjaan yang dimana kalau aku ngomong aku dibayar gitu. Iya, aku juga mikir gitu sebenarnya. Iya.
Iya benar-benar kayak itu tadi manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari ikutan organisasi nih Perseners. Nah mungkin ini nih pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih buat Perseners yang dari tadi udah mantengin podcast ini. Nah ini mungkin kayak Perseners ada gitu ya yang mikir kayak aku tuh sebenarnya pengen ikutan organisasi tapi aku tuh bingung bagi waktu buat belajar tuh gimana. Terus tadi juga udah ngedenger cerita Sekar kayak pas udah kepilih tadi itu kayak Zoom terus dari jam 2 pagi dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi, terus ada belajar juga dan juga ada latihan lomba. Itu gimana gitu tuh kayaknya capek banget deh. Nah oke, sekarang jadi Sekar boleh atuh di-share nih tips dari Sekar bagaimana sih caranya membagi waktu secara efektif antara organisasi dan juga akademik. Kalau misalnya mau bagi waktu, sebenarnya ini belajar sih, ini proses. Jadi nggak awal langsung bisa ngebagi waktu tuh nggak. Kalau misalnya belum bisa juga nggak apa-apa, kita belajar aja terus. Karena semakin kita mencoba untuk bisa bagi waktu tuh semakin kita tahu, oh sebenarnya ini kayak gini loh, ini kayak gini. Dan tiap orang itu satu beda-beda. Ada orang yang mungkin kalau misalnya OSIS ya udah ngurusin OSIS terus dia nggak belajar, tapi bisanya belajar SKS dan tiba-tiba ulangannya bagus gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau buat aku, there's actually quite a few yang aku jadiin patokan ketika aku mencoba untuk membagi waktu. Itu aku dari kelas 7 tuh selalu bawa ada planner. Jadi planner planner bulanan. Jadi aku selalu nulis kayak ada PR nih, jadwalnya kapan? Tulis hari Selasa. Deadline PR matematika limit gitu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua itu harus punya temen yang bisa bantu kita belajar lagi, harus bisa punya temen yang memotivasi kita untuk belajar. Karena buat aku punya teman-teman yang alhamdulillah mendukung banget, yang bisa aku jadiin tempat buat nanya-nanya, ini gimana ya soal ini, cara kerjanya kayak gimana ya, atau misalnya kemarin gue ada acara ini nih nggak bisa ikutan kelas, kemarin bahas apa aja sih, dijelasin kayak ini catatan gue gini gitu. Terus kemudian harus niat sih, sebenarnya harus niat bahwa ya mungkin harus ini nomor satu ya, harus niat bahwa kita pengen unggul di keduanya. Dan ketika kita memilih untuk masuk organisasi, ini temen aku pernah bilang ini, organisasi itu untuk kalau misalnya ngambil di sekolah atau pada saat masih sekolah itu penting. Kita improve skills kita, baik soft skills atau hard skills. Tapi jangan sampai misalnya 1 tahun yang kita pakai untuk organisasi ini menjadi titik mengorbankan masa depan kita, yang dimana mostly universitas masih ngelihat nilai gitu. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mengorbankan masa depan kita gitu. Meskipun sebenarnya organisasi juga prepare kita untuk masa depan. Jadi harus niat. Terus tadi yang satu itu kan ada planner. Ada plannernya, terus kemudian punya temen yang bisa ngedukung kita. Terus kemudian yang keempat ya, kalau misalnya aku masukin yang ada niat itu adalah kita harus bisa tahu kita itu cara belajarnya itu kayak gimana. Cara belajarnya itu yang visual, kinestetik, atau auditory gitu. Nah, terus dengan itu kita bisa jadi lebih ngerti gitu loh. Kita tuh kalau misalnya mau belajar cepat di antara waktu-waktu rapat itu kayak gimana. Kemudian kalau misalnya pun masuk kelas, itu benar-benar harus pakai waktu itu semaksimal mungkin. Itu pengalaman untuk aku ya, karena aku waktu itu pernah aku nggak belajar sama sekali untuk ulangan biologi, itu babnya tentang jamur. Tapi aku ingat bahwa pada saat guru yang ngejelasin di kelas itu aku selalu fokus. Dan karena aku nggak belajar itu sama sekali, mungkin jangan dicontoh ya, tapi nggak belajar sama sekali itu karena malamnya rapat, pulangnya malam, terus pulangnya tuh jam 9 baru sampai rumah karena aku tinggal di Bintaro, sekolah di lab school, aku baru nyampe jam 10:30 gitu. Nggak sempat belajar lah. Tapi apa yang akhirnya aku tulis di ulangan itu adalah hal-hal yang aku dengerin di kelas, dan alhamdulillah aku satu-satunya yang salah satu yang nggak remedial, karena kebanyakan dari teman-teman aku yang belajar itu remedial. Jadi ketika ada chance untuk kita dengerin dan duduk atau belajar di kelas, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin sih menurut aku ya. Oke.
Iya, terus mungkin bukan maksudnya nasehatin, tapi kalau buat yang muslim itu sholat 5 waktu itu ngajarin kita untuk ngebagi waktu dengan baik sih menurut aku, karena kita tuh jadi kadang lagi rebahan, terus tiba-tiba azan, terus kita sholat, misalnya sholat maghrib, yang tadinya rebahannya tuh mungkin nanti sampai jam 9 masih rebahan, kita kan diguyur sama air, nanti habis sholat itu jadi malah pengen ngelakuin sesuatu gitu loh, nggak rebahan lagi gitu. Jadi mungkin itu sih yang aku bisa sharing tentang kalau dari pengalaman aku. Oke, ini bagus sih, maksudnya dari pengalamannya bisa ada hal yang bisa kita ambil gitu persener. Salah satu salah 5 berarti ya, karena tadi nyebutin 5 tips nih. Yang pertama ada planner, karena menurutku juga dengan kita punya planner kayak walaupun itu di buku ataupun di papan tulis, itu bakal bisa ngebantu kita untuk bisa aware sama kewajiban kita. Kayak contohnya tadi Sekar kan ada nyatet PR ini deadline-nya kapan gitu, dan dengan planner itu bisa ngebantu kita sih buat kayak kita bisa lebih bertanggung jawab sama tugas-tugas kita gitu. Dan dari planner juga kita bisa ngeliat gitu agenda kita, misalnya tanggal 16 Januari nih diajakin buat nongkrong gitu sama temen, ternyata tanggal 16 tuh kita udah nyatet duluan kalau misalnya ada rapat, jadi kan kita bisa nolak ajakan temen kayak dengan jelasin gitu. Dan yang kedua kayak juga harus punya temen yang bisa bantu memotivasi untuk belajar. Dan ini juga penting sih, kayak punya lingkungan, kayak kita berada dalam lingkungan yang bisa mendukung satu sama lain gitu, yang bisa mensupport kita, kayak bisa ngebantuin kita gitu loh. Jadi kayak sama temen tuh bukan yang buat saing-saingan gitu, tapi tuh emang kayak kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng mendengarkan gitu, dan saling ngebantu gitu. Dan juga yang ketiga, ini harus niat. Ini emang benar sih, kayak ketika kita milih untuk ikutan organisasi, ya kita juga harus bertanggung jawab untuk pelajaran kita, karena sekolah itu merupakan kewajiban kita gitu. Dan yang keempat tadi juga cara belajar, karena ketika kita udah tahu nih cara belajar kita, mau itu visual, kinestetik, atau auditory, itu bakal ngebantu kita untuk bisa nyerap pelajaran lebih mudah lagi. Dan tadi yang aku highlight banget dari saran dari Sekar buat manajemennya itu adalah ketika kita masuk kelas pas lagi pelajaran itu benar-benar harus fokus, karena emang benar gitu. Kadang waktu belajar yang terbaik itu adalah ketika misalnya kita ngedengar penjelasan dari guru atau misalnya dari dosen. Jadi kayak ketika kita di kelas memang benar-benar harus dimanfaatkan. Dan yang terakhir itu ada untuk yang muslim kayak ingatan sholat 5 waktu, dan mungkin untuk yang lain juga beribadah kepada sesuai agama dan keyakinannya, karena dengan melatih religiusitas kita itu bisa ngebantu kita juga bisa lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu gitu. Oke, perseners, ini kita udah bahas banyak banget nih seputar organisasi, terlebih buat organisasi di tingkat sekolah gitu ya. Kayak kita udah bahas mengenai pengalamannya Sekar, ikutan organisasi, terus juga motivasinya, dan juga ada manfaat apa aja sih yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita tuh ikutan organisasi. Terus juga kita juga udah dapet tips seputar membagi waktu yang efektif antara organisasi dan akademik. Mungkin pembahasan kita sampai sini dulu ya perseners, karena kita juga udah bahas cukup banyak dan Sekar juga udah sharing banyak banget sama kita. Terima kasih banyak Sekar udah sharing-sharing bareng aku dan bareng perseners semuanya. Iya Kak, thank you juga untuk kesempatannya. It's a pleasure banget untuk bisa sharing. Oke, good luck ya Sekar buat kedepannya. Semoga lancar-lancar terus jadi ketua OSIS-nya dan semuanya, dan resolusinya bisa tercapai dan juga bisa mencapai semua yang Sekar inginkan deh gitu. Amin, Kakak juga semoga resolusinya bisa tercapai. Amin. Oke deh perseners, sampai sini dulu ya podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube 1% dan follow Instagram @1%official. Dan kalau butuh temen curhat, bisa banget ikutan mentoring 1%, tinggal ke 1%.net aja. Oke, aku Farah Deskia sebagai host podcast kali ini, pamit undur diri. Bye-bye perseners!